Hai. Lu lupa. Lupa salah pembuka lu parah banget dah. Ini salah pembuka Ya, podcast Rama-Rama Kata. Yaudah coba ulang. Enggak. Hai. hai. Aduh, kok gue malah jadi akur. Ya ampun. Iyalah, kita udah lama banget gak sih nggak rekaman. Sumpah buat podcast. Dan berapa sih? Udah berapa lama kita? Kayak sebulan deh. Sebulan lebih ya? Kita terakhir kali rekaman 10 November bukan sih? 10 November tuh hari Jumat kalau nggak salah. Iya sih. Yang buat edisi itu, episode yang tanggal 10. Yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Tunggu. Yang Gue mana sih? lupa. Gue lupa. Bukan, kita lupa podcast sendiri, Ya Allah, kocak podcast memang. sendiri aja lupa. Tunggu. Gue liat di Anchor dulu ya. Oh, medsos, penentu Oh iya, Matt. kebahagiaan. Iya. Itu episode terakhir kita yang kita rekam dari Zoom juga, ya kan? Karena waktu itu Anis dan gue juga takut kalau misalnya ada penyebaran COVID tiba-tiba gitu. Ternyata enggak. Ternyata, ternyata saya juga kena dan sekarang lagi di tempat isolasi mandiri yang lihat tuh ada botol-botol air tuh di belakang. Ya, oh ya, nanti kan ini buat podcast yang mendengar podcast, nanti bisa lihat di YouTube gue juga ya, karena gue ngerekam ini juga buat YouTube gue, tapi yang akan diterbitin duluan yang podcastnya dulu, karena gue mendahulukan remah-remah kata dulu, aja. Dan karena gue malas bikin konten di YouTube, makanya gue cuma re-upload doang, tapi dengan versi video. Oke, skip. Dan, Hmm. Eh, sebelumnya apa ya, dalam sebulan kita absen tuh gue urge Anis banget gitu loh buat ayo nih kita rekaman podcast kapan lagi ya kan. ternyata. Iya, udah lama banget kan soalnya kayak to be honest ya, kalau gue sih lebih seneng buat rekaman di mm, rumah, entah di rumah Anis atau di rumah gue, maksudnya barengan gitu loh. Satu pakai satu device terus rekaman barengan karena suaranya lebih audionya lebih jernih juga. Tapi karena situasi tidak menguntungkan, makanya harus pakai Zoom dan seperti inilah kita sekarang, ya nggak nih? Ternyata. Ngomong ternyata 3 kali loh. Gua ngitung loh, ternyata. Oke, sekarang lagi dalam kondisi pandemi, katanya mau ada PSBB ketat juga tanggal 11, jaga kesehatan ya semuanya. Jangan sampai kena. Perasaan PSBB ketat sama PSBB yang PSBB sama PSBB transisi, perasaan sama aja dah, nggak ada bedanya. Kerasa tau, kalau di Jakarta, kerasa sih. Kalau di Jakarta kerasa tau, Ya, PSBB ketat tuh. kita bukan orang Jakarta. Iya sih, kita orang Tangerang. Orang Tangerang santai sekali. Santuy orang Tangerang mah. Duh, jangan sampai dia kena COVID ya, belum gak enak banget. Walaupun gue tanpa gejala gitu ya kan, tapi tetap saja tidak enak. Dan kalau misal nanti ada yang nonton YouTube gue, sekarang gue pakai masker, rekaman, walaupun setelah gue bisa lepas masker di kamar gue sendiri, tapi gue parno, gue nggak mau nanti bakal apa namanya, gue lengah terus gue malah tambah parah karena seenak-enak ke tempat isolasi ini, sumpah ini enak banget loh nih tempat Apa? isolasinya. Tapi gue nggak mau banget nanti malah lama gitu loh. Karena seenak-enak ke tempat isolasi lebih enak kamar rumah sendiri. Wih, gokil. Kalau kamar rumah gue nggak ada AC, nggak ada apa lagi nih, nggak ada shower dalam kamar mandi, sumpah. Tidak ada rumah gue seperti itu. Tapi tetap aja gue rindu, gue kangen rumah banget, sumpah. Lalu baru berapa hari nih di tempat isolasi mandiri. And how about you, Nis? Kemarin 2020. Apa? Gue sekarang ngomongin 2020 deh, gue jam dulu ya. Sumpah, ini bridging yang sangat tidak baik sih. Bridging yang apaan nih, tiba-tiba langsung lompat ke 2020. 2020 lu, apa yang menurut lu berkesan di 2020 lu kemarin? Apa ya? Finally melepas status sebagai job seeker. Asik. Asik. Oh iya, congrats. Congrats. And then, Terus ya Senin besok baru mulai menjadi budak. alhamdulillah. Ya, budak yang dapat duit.
Iya nggak sih? Budak yang mau dapat duit. Kan budak ada juga yang nggak dapat duit. Yang Oh iya kerja juga. bahkan tanpa dikasih makan atau dikasih makannya jarang-jarang. Ya kan? Setidaknya ini budak yang dapat duit. Ya nggak sih? Congrats by the way. Gue seneng banget lu udah dapat kerja. Asal jangan lupa aja ntar ya rekaman lagi konsisten dong kita. Oke. Konsisten dong rekaman podcast. Terus setelah melepas status job seeker, apalagi tuh? What else? Yang terbaik, yang mungkin terburuk juga, atau mungkin yang paling nggak bisa lo lupain? Apa ya, 2020 mah banyak yang nggak bisa dilupain. Oke, lo jelasin dong. Kan kita inti ngobrol tuh kita mau bahas ini sebetulnya. Apa ya, kayak yang jelas kemarin tuh 2020, Mm-mm, bulan Januari, mm-mm. Februari, Maret, Desember. Kenapa tuh bulan-bulan itu? Kan waktu itu kan baru di apa sih, diumumin ada corona di sini kan Februari ya. Kalau tempat lu Februari ya? Iya, iya, iya. Kalau di tempat gue Ya soalnya Maret. terus, Kalau di tempat gue Maret oh soalnya. Kan waktu itu corona pertama di Indonesia Maret nggak sih? Tanggal 2 Maret. masih sih bukan Februari ya. Gue lupa deh. Tapi yang jelas pokoknya yang mulai itu tuh Maret aja, awal Maret. Kalau di tempat gue Ya ya. tuh pokoknya ingat banget gue sampai sekarang tanggal 18 Maret ulang tahun gue, UI umumin dimulai tanggal segitu, UI ditutup deh sampai waktu yang tidak ditentukan. Hmm, gila, gila, gila. Terus? Terus ya udah habis itu setelah bulan Maret sampai Desember kayak nggak tahu waktu entah berlalu cepat atau kayak itu aja aktivitasnya entahlah. Berarti Anda sangat ini ya, sangat apa ya? Apa ya kata tepat untuk deskripsi ini ya? Enjoy kali. Enjoy? Sehingga lupa semuanya. Tapi bukannya orang-orang kayak gitu juga ya? Iya sih, gue juga kayak gitu juga sih. Tapi yang kemarin tuh yang paling gue inget, ya satu, Corona. Tahu nggak sih, pas suatu hari pertama Jakarta itu PSBB, menetapkan PSBB, gue bimbingan tahu ke kampus. Gue bimbingan skripsi, gue inget banget itu. Terus gue lihat kampus udah sepi gitu. Terus habis itu Transjakarta kan dibatasin ya. Terus habis itu Hmm. gue tapi ngelihat kan katanya harus social distancing waktu itu istilahnya kan, Hmm. harus jaga jarak. Tapi tidak ada jaga jarak sama sekali, tetap penuh saja, desek-desekan malah karena kan dibatasin ya. Orang-orang kaget gitu kan. Terus tiba-tiba ada penumpukan gitu loh. Dan gue waktu itu mikir, mampus ini gue bimbingan kayak udah mau perang aja sumpah. Karena waktu itu kan lagi ini banget kan, heboh-hebohnya banget kan, kayak aduh mati gue nih, gue bimbingan pelan-pelan jangan-jangan gue meninggal. Gue sebel, gue mikir kayak gitu. Karena kan itu ya, gue memperjuangkan skripsi gue kan, tapi di satu sisi saat itu mulai ada pengumuman PSBB gitu kan, dan jadinya gue kayak Hmm. aduh, kayak ya Allah, udah kayak gini banget gitu kan. Dan terus yang paling gue nggak lupain itu puasa sih, puasa sama lebaran sumpah. Lebaran pertama kalinya gue nggak pulang ke rumah mbah gue tuh tahun kemarin, pertama kalinya seumur hidup gue. Karena gue pasti kalau lebaran pasti gue ke Bandung, ke rumah mbah gue Hmm. gitu loh. Tapi baru pertama kalinya dalam hidup saya tidak pulang. Pada waktu kalau pokoknya dalam setahun tuh lebaran tuh harus pulang gitu gue, tradisi keluarga gue gitu loh, harus pulang ke rumah mbah. Terus kalau kakek sama nenek dari ibu gue kalau masih hidup juga ke rumah mereka gitu ya kan. Tapi kemarin Hmm. tidak, dan sedih sekali, nggak taraweh juga, nggak ada tuh nyelepet sarung tuh kalau lagi sholat tuh nggak ada petasan kayak apa tuh, nggak ada tuh. Sepi gitu maksud gue, ya Allah, ngerasain banget. Dan nggak sholat Jumat ya kan waktu itu. Dan sekarang hari Jumat juga gue nggak sholat Jumat juga sih hari ini paling, karena gue masih di karantina. Terus jadinya ya gitu deh, ya ampun. hmm. Terus yang paling gue inget banget tuh yang sekarang masih melekat tuh, akhirnya gue bisa nelurin konten, gue bisa bikin channel YouTube,
gue bisa bikin podcast remah-remah kata bareng lu juga, Nis. Itu memorable banget loh dalam hidup gue loh. Akhirnya walaupun di tahun Ah, 2020, karena gini loh, sebelum corona gue sibuk di luar. Tapi gue kayak nggak punya, apa ya, sesuatu yang bisa gue hasilin gitu loh, yang benar-benar pure dari gue gitu. oh Dan iya akhirnya gue ya. ngelahirin YouTube, dan akhirnya podcast pun, akhirnya gue thank you banget juga, Anis sudah mau setuju gabung di project ini gitu loh. Dan itu keren banget sih, sumpah. Itu nggak bisa gue lupain banget. Ya nggak sih? Bersyukur Mantap. nggak sih Anda dengan kehadiran podcast ini sebetulnya? Hmm, Ayo, kok gue jujur, bingung. mampus, gue tembak lu. Ih, gue tembak lu, Woi, bah. Seru banget, gila. Gue nembak-nembak Anis kalau kayak gini. Oh ya guys, apa ya ini bingung. for your information, ini tanpa skrip ya. Makanya Anis tuh dari tadi ekspresinya kayak, ini apa nih? Ini orang ngomong apa nih? Ini orang ngomong apa nih? Tapi bukannya selalu gitu ya tiap episode. Ya, tapi kan kemarin-kemarin setidaknya ada, apa ya? Apa sih namanya? Pointer-pointernya. Oh, ini kita ngomong apa nih? Ini kita ngomong apa? Kalau hari ini benar-benar completely blank gitu. Karena kemauan gue sendiri juga gitu. Ya, bersyukur nggak sih lo, Mas Geng? Ada podcast sama Remah Kata. Jujur aja nih, kan kita suka dengan kejujuran. Hmm. Iya. Ya gitu deh. Apa ya gitu deh itu, ya gitu deh itu apa? Apa ya? Sebenarnya kayak sidik yang hype banget, terus gue kayak, oh iya, oke, Iya oke. sih, gue akuin emang gue yang paling hype, tapi kalian harus tahu, yang bikin teaser tuh, yang rela nyari ini gimana ya menit yang kira-kira ngomongnya seru ya, terus dipotong, terus dikasih ke gue, dan akhirnya kita upload itu tuh Anis guys. Yang bikin konsepan, apa, cover ya? Cover podcast ya? Oh Yang, itu. ya, yang remah-remah kata yang ini, itu juga Anis yang bikin remah-remah kata. Yang nemu juga katanya itu Anis. Sementara gue cuma numpang. Gue cuma mikir, ayo dis, bikin podcast. Ayo, bikin podcast. Terus habis itu, tapi apa ya namanya ya? Gue bingung tuh. Absurd banget kan ide pertama gue. Ingat gak sih lo ide pertama gue? Namanya. Apa ya? Gue juga lupa Bisa sih. yuk, Oh iya, iya. bisa yuk. Iya bisa ya. Pokoknya iya bener, gue ingetnya ada yuk-nya gitu loh. Hmm. Karena apa ya? Oh ya, bisa yuk, bincang santai yuk. Oh iya bener-bener. Bener-bener. Terus kata kata Anis, kayak gitu banget. Terus akhirnya Anis tiba-tiba datang konsep remah-remah. Iya, itu keren banget, remah-remah kata. Makanya gue bersyukur banget supaya ada remah-remah kata nih. 2020. Tapi ada nggak sih hal yang lu sesalin gitu nih, dan lu pengen perbaikin di 2021? Dari 2020, hal yang lu sesalin di 2020, terus lu pengen perbaikin di 2021? Apa ya? Anis Kayak berpikir. nggak ada. Nggak ada, iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau nggak ada. Justru kayak 2020 tuh titik balik gua. Ya. Titik balik. Wih, seru nih. Titik baliknya gimana tuh maksudnya tuh? Ya jadi orang apa gue yang apa ya kayak kelihatannya bukan orang yang suka olahraga sekarang jadi lumayan rutin olahraga. Oh iya, lu sering workout ya? Iya, lu sering bilang gue lu sering workout. Oke, oke. Clothing. Ya. Iya sih. Ya. Workout clothing tuh yang menyiksa sekali. Memang saya sudah terapkan dan akhirnya saya ganti karena nggak cocok banget sama gue, sumpah. Itu Oh clothing. iya. Iya, nggak cocok. Ya, anjir, sumpah. Kok gampang ya dia ya? Bikin dia kayak gitu loh maksud gue. Gue tuh kayak, mampus, mampus gue nih. Apa nih? Pertama-tama sih enak gue. Tapi pas Hmm. 2 menit kemudian disaster langsung kayak gue, aduh capek banget sumpah. Gitu deh kalau gue ya. And then, iya kalau lu apa deh? Gue malah potong lagi. Workout, oke. Sorry, gue kebiasaan banget suka motong emang. Workout. Terus, Terus apa lagi ya? eh, Itu bisa apa? Bisa pakai After Effects sama Premiere. Walaupun masih basic banget.
Enggak. Gue liat portofolio lu tuh keren banget sumpah. Karena gue aja belum bisa bikin portofolio sekeren itu anjir. Gokil. Gue harus akuin. Hujan ya? Ya lu ntar Oh my god, hujan. sih tidak. Ya, gitu. Padahal di sama-sama Tangerang ya, tapi kita di langit yang berbeda. Oke. Apa tadi lu Lu mau kan nanya apa? kota bumi. Pabuaran. Eh, oh lu Pabuaran. Pabuaran. Iya, ini Pabuaran gue. Oh, oh Oke. Panaro bukan yang ke Arab. Ya udah, Iya, obrolan lokal. ngarahnya ke situ. Iya, tapi kan gue lepasnya bukan di kota bumi. Oke, skip. Tadi lu apa nanya apa ke gue? Apa lu, kalau lu portofolionya bukannya itu lesson plan? Masa Inggris? Indikator. Apa tuh? Kayak itulah. Kompetensi inti, kompetensi Oh iya. dasar, ya kan? KD berapa yang harus gue pakai? Ya, itu omongan antar guru lah. Maaf yang kalau belum ngerti, itu RPP guru. Itu nama RPP guys, bahasa Indonesianya. Apa tuh Rencana pelaksanaan singkatannya? Hah? Singkatannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahu dong gue. Karena gue kangen ngajar sih, sumpah tuh honest. Walaupun gue nggak kangen bikin RPP-nya. Gue kangen ngajar, tapi gue nggak kangen bikin RPP-nya. Tanya deh sama Cici lu nih. Waktu bikin lesson plan tuh dia kayak gimana? Pasti. Iya sih. Bergidik pasti. Tapi katanya, gue nggak tahu sih, katanya kan emang RPP mau disederhanain jadi satu lembar ya. Udah Heeh. terjadi belum sih? Gue kayaknya belum ya. Gara-gara corona ini juga belum Tahu deh. terjadi ya. Ya Kalau ampun. kakak gue inter jadi nggak tahu sama apa enggak. Iya sih. Oh kakak lu Inter. Iya kan Cambridge, Binus mah. Seingat gue Oh iya, nama, Kak Pip, sebut merek. Ya pokoknya itulah. seingat gue Kurikulumnya nama kakak Cambridge. lu itu Natasha deh. Bukan Inter. Lempar nih. Ya ampun. Cici denger gak sih itu? Enggak ya? Maaf ya. Ayo lu pakai headset ya, gue lupa. Aduh, ya ampun. Maaf Cici. Cici makasih udah doain by the way. Seneng banget gue didoain ya ampun. Hi. Kan semalam nanya tuh, Nis, itu dong kasih apa? Kirimin nama lengkapnya Sidik, bapak sama ibunya. Terus gue bilang, ngapain sih mau jampi-jampi? Terus, nggak lah mau didoain. Um, so touch. Terharu saya ya ampun, banyak yang doain Cici. Ya ampun. Tau gak sih? Goosebumps gue tau. Goosebumps itu bukan ngeri karena ketakutan, tapi kayak terharu gitu loh. Kayak gimana sih? Ya ampun, didoain tuh. Karena emang bener deh. Akhirnya kalau misalnya kita belum kena tuh, kita kadang tuh nggak ngerti gitu loh rasanya gimana kalau kena COVID tuh. Tapi pas Iya, udah kena, betul-betul. baru deh ngerasain gimana gitu. Ya walaupun gue tanpa gejala ya sebetulnya. Tapi kan gue di tempat orang-orang yang ada gejala ringan juga gitu. Ada yang Oh, nggak bisa nyium bener-bener literally nggak bisa nyium, nyium nggak bau bisa ya, nyium. bukan mulut. Tolong, Ini tolong. gue ada sovel. Hah? Ada baunya nggak? Ya jauh dong Anda, gimana bisa? Terus seandainya gue bisa ke sana pun juga kan gue pakai masker dong. Nggak mungkin kan tidak pakai masker. Tidak mungkin. Karena saya lagi positif. Oke, ya jadi gue ngerasain banget gitu nih. Dan emang 2020 tuh mengubah segalanya gitu loh. Paling satu hal yang paling gue sesalin di 2020 adalah kenapa gue belum bisa juga nyelesain skripsi gue. Itu sih, sumpah. Kayak ya, tapi ya udahlah. Tidak ada yang perlu disesali juga. Sudah lewat juga. Terus apa ya? 2020 gue bersyukur banget sih, sumpah. Akhirnya ada festival EDM virtual. Itu keren banget. To be honest, itu keren banget. Karena kan biasanya tuh nggak sih lu nih yang Ultra, Tomorrowland. Itu kan gue biasanya suka nonton di YouTube tuh yang live-live yang ilegal tentu saja karena kasih tidak mungkin bayar. Enggak, kalau Ultra resmi. Kalau Ultra tuh the channel resminya yang nyarin. Tapi kalau Tomorrowland biasanya entah out of nowhere siapa tuh nyarin di YouTube gitu, live YouTube. Jadi masalah nggak sih gue ngomong kayak gini ntar gue sebar di Pak, YouTube Pak juga. Sidik, Pak.
Kak. Ya, tapi gitu deh. Tapi kalau Ultra resmi ya, karena dia emang nyiarin bener-bener di channelnya ya. Kayak kemarin Ultra 2018, 2019 tuh. 2020 sayang banget Ultra nggak ada. Tapi Tomorrowland sumpah. Gila-gila. Sumpah loh. Bisa loh dalam 2 bulan berarti ya praktis ya. Cuman langsung ganti konsep gitu loh jadi virtual. Dan itu keren banget ya nggak sih? Lu nonton nggak sih cuplikan-cuplikannya? Ya, lihat. Iya, yang kayak di green screen kan tuh mereka sebetulnya tuh kan. Heeh, cuman kayak Kayak jadinya keren langsung banget. mewah banget. Terus yang gue admire banget tuh detailnya gitu loh nih, detail di apa namanya di set Tomorrowland itu dari orang-orangnya. Ya, ada. Weh. Iya ada gini-gini tapi ada tampilan mukanya juga, tau gak sih misalnya kayak nge-shoot nge-shoot apa namanya orang-orang yang lagi dance gitu. Heeh, Dia ya. ngerti kan maksud gue kan? Iya itu sampai Heeh. ada itunya. Ya walaupun gue tahu itu kayaknya ambil dari cuplikan video lama sih sebetulnya, bukan yang saat itu terjadi gitu. Itu yang jadi orangnya gimana ya? Wah, anjir. Muka gua Ya dia dicolong. seneng lah gue yakin pasti. Wah ada gue tuh di situ, yoi. Itu kan itu detail-detail yang apa ya namanya ya, yang itu tuh penting gitu loh. Jadi buat suasana tetap hidup gitu loh. Padahal kita emang lagi pandemi, kita lagi nggak bisa kemana-mana juga kan. Hmm, Dan betul. yang terus di Mac, ih kaget gue David Guetta bisa ke satu. Seneng gue. Seneng gue di Mac itu, sumpah hasilnya. Tapi gue nggak senengnya pas Hardwell-nya sih, pas tiba-tiba terjun bebas ke episode 17. Ke episode 17, ke peringkat 17. Episode. Episode dong, kenapa ke episode dong? Kayak seneng gak sih maksud gue? Ya Allah, David Guetta, Martin Garrix Bapak-bapak. udah terpatahkan tuh akhirnya tuh. Iya, David Guetta tua lu, sumpah. Gue kira dia masih berapa loh, tapi lebih tua dibanding Chesto malah. Dia Iya. 54 sama kayak bokap gue. Gokil ya. Tahun 66, kelahiran 66. Gokil. 67, sorry. Dia 67. Tuan bokap gue setahun. Dia 67 kan. Chesto aja tuh 69 loh. 1969 dia Iya. lahir. Seumuran mak gue tuh. Iya makanya. Gue kira yang paling tua tuh Chesto kan. Ternyata ada yang lebih tua lagi, sumpah gokil. Dan selama itu dia berkarir baru dapat DJ Mag 2 kali loh, gokil. David Guetta 2011 sama kemarin di 2020. Hmm, lagi ya. Ih, dan DWP. yes. Iya. How do you feel nih DWP kemarin? In your Untuk buat orang Indonesia keren lah. Itu kayak gitu. Ya sih, tapi gue ngerasa kayak biasa karena udah ada di Tomorrowland gak sih, maksud gue. Ya Konsepan iyalah stage lu ya, lu maksud gue ya, secara konsepan ininya ya, DWP-nya ya. Tapi iya gue seneng gratis. Sumpah, gue seneng banget walaupun cuma ada berapa ya DJ yang headlinernya ya. Yang hari pertama kan Martin Garrix sama ini, Vini, ini itu ya, Vini Vici. Vici, ya. Vini Vici, terus yang hari kedua, ada 3, Brennan Hart, Yoko, sama Armin. Hari kedua, ada 3 tuh, yang jadi headliner, DJ yang jadi headlinernya. Hmm. Weird Genius itu headliner bukan sih? Gue selalu nganggap kalau yang nggak main di Garuda Land itu pasti bukan headliner gitu. Sorry maaf. Weird Genius Anda keren, sumpah. Gue suka banget musik Anda, tapi maaf saya harus bilang ini karena Anda mungkin tidak headliner. Tapi dia ada stage-nya sendiri. Weird Genius tetap keren sih, sumpah. Sumpah. Karena gue nonton. Dan tau nggak sih? Apa tuh? Oke. Kuota saya habis. Ya Allah. Nyiapin 10 giga buat Ya tuh Sidik kayak bilang ke gue, Nis nanti kalau si Martin, kalau Martin Garrix udah muncul, bilangin nenek kuota gua. Iya, sumpah. Karena tau nggak sih, kan Martin Garrix delay ya, kalau nggak salah ya dia tuh. 40 menit apa hampir sejam ya? Lupa deh gue. Sejam. Jam 1 kan dia baru mulai kan, jam 1 lewat. Mm-mm. Harusnya kan jam 12 kan. 00.00 kan harusnya kan. Ya, Di hari itu. Cuman delay. Ini kan tetap berjalan ya. Apa, terus chat. Tau nggak sih yang apa sih namanya itu? Live chat ya. Berisik banget, sumpah.
Itu emang Iya makanya tuh orang kayak Indonesia dikasih gratisan bopung sumpah. Ih, kayak pasti anak-anak alay juga masuk ke situ. Terus apa lagi tuh? Anak-anak bocah lah masuk ke stage itu gitu loh. Alay kayak banget nyantumin sumpah. nama IG, aduh. Iya, follow ya, follow IG gue. Ada yang nyewarin nomor WhatsApp. Dan gue nonton loh itu loh, karena saking gabutnya. Tapi gara-gara itu juga kuota gue habis. Sialan emang. Maksud gue, Dan ternyata pas gue lihat di Instagram apa DWP-nya itu mereka ternyata udah bikin pengumuman kalau gitu mah. Gue bisa exit dulu. iya. Iya, gue juga nyeselnya waktu pas hari pertama tuh, gue nggak ngeliat IG kan, gue nggak ngeliat IG DWP kan. Terus habis itu pas setelah gue nonton setnya Martin Garrix, gue iseng-iseng tuh buka IG-nya DWP. Bener ada pengumuman kan, sialan. Kan gue harusnya bener bisa exit dulu. Dan ternyata kalau exit pun nggak masalah tuh nih. Karena gue waktu pas hari kedua, gue pas nunggu Armin itu nyala lagi. Maksud gue nunggu Armin apa namanya tampil nyala lagi ya ampun. Gue itu sambil out juga gitu loh. Kayak ih Ya seru. emang nggak apa-apa. Iya maksud gue takutnya tuh nggak bisa masuk lagi gitu loh. Karena kan penuh tuh kan. Di room itu penuh kan. Ini nggak sih waktu itu tuh ada sampai berapa ribu orang di room itu? Pas Martin Garis nggak salah 20.000 deh. Iya, makanya Armin nggak tahu deh, gue lupa dah. Dan maksud gue tuh banyak gitu loh. Gue takutnya tuh pas gue kesana nggak bisa masuk gara-gara servernya penuh gitu loh. Ya ternyata masih bisa. Alhamdulillah, thank you banget DWP buat itu. Dan iya sih, overall gue puas. Selain yang tadi itu ya delay dan kuota itu ya. Tapi secara keseluruhan gue puas sih sumpah DWP kemarin tuh. Kayak tau nggak sih, Armin itu tuh di setnya itu tuh kayak bawa track-track terbaru gitu. Maksud gue kayak wow, it's been an amazing set gitu loh maksud gue. Ih, gue sampai nonton ulang yang gue capture gitu, yang gue recapture. Kan gue beberapa track tuh gue rekam kan. Tapi saya tidak Waduh, sebarkan. Saya tahu itu copyright. Saya tahu itu copyright. Itu cuma konsumsi pribadi saya sendiri. Tolong pihak Ismaya jangan nuntut saya. Tolong banget ini loh. Gue takut. Gue nge-record buat gue sendiri gitu. Beberapa track Armin yang emang belum pernah gue denger. Atau beberapa track yang dibawa Armin, tapi belum pernah gue denger gitu. Kayak openingnya. oh, Lu nggak nonton sih ya? Sumpah deh, seru tau itu. ngantuk, ngantuk. Ngantuk ya. Gara-gara nonton Yellow Claw ngantuk dia. Yellow Claw, tapi akhirnya ngupload setnya dia juga ya. Setnya mereka Iya, juga ya di YouTube. Yang Martin Garrix, sumpah. Martin Garrix itu, gue baru pertama kali lagi akhirnya dia bawain Poison jadi intro. gue udah lupa intronya. Itu Poison kan? Itu maksudnya track 2015, track itu tuh yang katanya jadi salah satu perubahan gaya Martin Garrix bermusik gitu loh. Kan sebelumnya dia big room banget kan. Kayak Animal, terus Virus. Terus habis itu, apa sih tuh? Yang sama Afrojack, Turn Up the Speakers. Ya kan tuh big room banget kan. Terus pas yang Poison itu tuh salah satu katalisator. Anjay, istilah gue, Katalisator udah katalisator. kayak tagline BEM dasar. Ya kan saya mantan anak BEM, mohon maaf nih Ibu. Jadi itu sering terdengar di kuping saya gitu. Oke, katalisator perubahan gaya bermusiknya Martin Garrix gitu loh. Tapi sayang sih, gue pengen dia menang di Jam 5 kali loh, biar sama kayak Armin. 5 kali berturut-turut, gokil. Enggak deh, Armin 4 kali berturut-turutnya. Tapi dia terpisah, jadi tuh dia 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-nya David Guetta menang, tapi 2012 dia menang lagi, si Armin. Oh. Jadi harusnya bisa 5 kali berturut-turut. Pas yang kelima kalinya diselak sama David Guetta, sumpah. Waktu itu sumpah, Misi. ya sumpah. Bapak mau lewat. Iya. Terus ngomongin tentang DJ Mac lagi ya nih sih ya. Gue yang paling salah sama DJ Mac itu tuh kayak apa ya? DJ Mac itu dulu tuh emang ketat banget ya sumpah. Gue kalau nonton live streamingnya tuh dari Amsterdam Music Festival tuh DJ Mac kayak deg-degan gitu bener-bener. Gue berharap waktu pas 2013 sebetulnya gue berharap Avicii loh yang menang loh. Karena kan dia 2011-2012 dia posisi 3 nih. Avicii kan. Terus
sorry 2011 2012 dia posisi 3 kan. Gue berharap banget waktu pas 2013 tuh Avicii yang menang. Tapi ternyata Hardwell. Gue kaget loh Hardwell yang menang loh. Hardwell tuh waktu pas 2012 dia posisi ke-6. Kayak, ya lah, siapa sih ini anak bocah, anak baru gitu maksud gue. Apa sih? Tiba-tiba menang anjir, gokil. Gue gak nyangka juga. Terus bersaing ketatnya sama Armin lagi, sumpah. Dan yang ngasih, waktu itu gue di JMX 2013 yang ngasih, apa sih, penghargaannya tuh, apa sih, piagam ya apa? Oh, piagam sih. Apa sih namanya itu? Bentukan piala, tapi yang ini, plakat, iya, Allah. Iya, plakat-plakat. Kok piagam aja. Emang piagam Jakarta apa. Terus habis itu yang ngasih plakatnya itu tuh ini, Arminia sendiri. Dan itu keren banget sih di JMX 2013 gue akuin. Dan waktu sudah berlalu, ya ampun. What do you think 2020 ini? Dalam 3 kata. Peace, love, and gaul. Kenapa beli Sloven gaul dong aja. Oke, bener itu. Peace, love, and gaul. Nggak tahu, nggak kepikiran. Bagi gue 2020 3 kata ya. Corona cepat pergi. Iya sumpah. Karena bener-bener ya Corona tuh mengubah semuanya gitu loh nih. Kayak dari segi hiburan, entertainment, pendidikan, ya nggak sih? Yup, Bener-bener. ekonomi, Iya ekonomi juga. kesehatan. Iya kesehatan. Itu potong nggak sih? Kayak di mana-mana kan penuh ya. Ini apa namanya tempat isolasi, terus habis itu rumah sakit yang buat Oh iya. perawatan COVID tuh penuh ya kan. Gue aja tuh bahkan prosesnya agak lama karena nunggu yang udah sembuh ini cabut gitu maksudnya. Nunggu ada yang udah sembuh terus cabut gitu. Terus akhirnya gue baru bisa dapat tempat gitu. Jadi kan gue dinyatakan positif tanggal 5 ya. Terus habis itu besoknya sih sebetulnya. Besoknya gue langsung dapat tempat gitu. Besoknya apa besoknya lagi ya? Oh nggak bener besoknya tanggal 6 ya. Tanggal 6-nya gue ini kena langsung berangkat ke tempat isolasi kan. Tapi temen gue ada yang lama, sumpah. Tau nggak sih ada temen gue yang jalan nih dinyatakan positif kan. Terus habis itu dia ngajuin isolasi mandiri. Pas hari hanya itu dia berangkat jam 3. Jam 5, sorry, jam 5. 5 Terus habis apa? itu 5 sore. 5 sore lah. Nggak mungkin 5 pagi dong. Pasti pada belum bangun. 5 sore. Terus nyampe di tempat isolasi jam 7. Tapi baru dapat kamarnya itu jam 2 pagi. Jadi dari jam Oh, 7 sampai jam 2 pagi dia nunggu. Gara-gara penuh, maksudnya. Bener-bener terus kan oh, disinfektasi dulu kan, dibersihin dulu kamarnya kan, didisinfektan. Terus when it ready udah langsung gitu. Soalnya kan baru pulang kalau nggak salah ada pasien yang baru pulang malam tuh kalau nggak salah. Sampai segitunya nih maksud gue. Dan gue sedih banget pas ngelihat orang-orang tuh. Lu lihat Instagram About Tangerang belum? oh, About belum. TNG. Iya, gue akun itu kan posting kan informasi tentang PSBB ketat Jawa Bali kan. Yang mulai tanggal 11 nanti. Iya. Terus habis itu, nah, tau nggak di komennya tuh, emang gue pengen ngehujat bangsat emang. Saya tidak mati karena corona, saya mati karena saya tidak bisa makan. Ya, iya emang iya. Tapi maksud gue, ya, emang ya kalau misalnya corona ada, emang lu tetap bisa hidup juga gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Kenapa malah Gimana jadi gimana? corona yang disepelekan gitu maksud gue? Ya emang kita Oh nggak bisa iya. hidup, gue juga nggak bisa hidup, sumpah. Maksudnya gue emang kekurangan juga gitu. Gue juga punya banyak hal yang gue cancel selama 2020 kemarin tuh gara-gara COVID. Kita semua susah, nggak hanya lu gitu maksud gue yang susah. Tapi gara-gara itu kenapa lu malah nyepelein COVID gitu maksud gue? Karena bagi gue COVID itu real. Karena gue akhirnya ngerasain gitu loh gimana ininya, gimana rasanya gitu. Gimana tuh rasanya?
Ya, kalau Jangan misalnya nangis tuh. masih enggak, gue pilot, gue nggak nangis. Maksudnya kalau lu masih bisa mencium sesuatu, mencium bau yang paling busuk sekalipun, lu bersyukur deh. Kim Sovel. Iya, Masih bersyukur deh, bisa. masih bisa. Karena kalau enggak, ih, makanan seenak apapun depan mata tuh, kayak nggak enak aja gitu, maksud gue. Lo Karena emang kan nggak bisa nyium? sempet, Oh, kapan? ya itu, pas yang hari-hari itu, awal gue kena, gue langsung, karena gue shock kali ya, gue langsung panas, sumpah. Karena gue gak nyangka, sumpah, gue tanpa gejala loh, sebelum itu pas dinyatakan COVID-nya. Tapi tiba-tiba Hmm. gue ini kena, terus habis itu gue panas. Kayak, ya ampun. Kayak shock kali ya mungkin ya, kayak kaget gitu maksud gue. Tapi kagetnya gue direspon dengan panas gitu, panas badan. Hidung kayak, kok mampet sih? Kok susah nyium? Gue langsung kayak gitu, gue langsung kayak, mampus gue emang beneran kena COVID. Dalam hati gitu maksud gue. Terus akhirnya gue umumin kan, gue umumin di IG story kan, ya karena gue pengen semuanya harus tahu gitu loh gue kena, biar orang-orang yang di sekitar gue yang pernah kontak erat atau gimana tuh biar tes gitu, daripada gue nutup-nutupin kan gue kena COVID, terus habis itu nanti ternyata ada yang kontak erat sama gue nggak tahu dia kena COVID tiba-tiba mati meninggal gara-gara gue dong, kan nggak lucu ya. Cara Hmm. meninggalnya tuh, kalau misalnya ditanya di akhirat, kamu mati gara-gara siapa, ini pak ada teman saya nggak ngaku kalau dia kena COVID. Sumpah. Misal kalau di akhirat nih, misal ini terlalu dark ya, ya mau maaf ya. Gue masuk ke kayak gitu. Anis aja tuh sampai kayak anjing gue ngerespon apaan nih. Sampai bingung. Hmm. Iya. Ya gitu deh pokoknya. Nah, berarti lo muncul gejalanya sebelum atau sesudah Enggak, lo dinyatakan positif? sesudah dinyatakan gue positif gue baru muncul, karena mungkin Oh, reaksi chemical chemical anjir, reaksi kimia tubuh atau apapun itulah yang menyebabkan gue tuh shock gitu maksud gue. Ngerti nggak sih oh, maksudnya ya, setenang-tenangnya, se-enjoy-enjoynya lu, tapi kan tetap aja kaget dong kena ya ya. COVID. Apalagi ini COVID loh. Apalagi HIV gitu misalnya contoh. Maksudnya lebih, anjir gue kena HIV gitu. Pasti ya kan. Maksud gue gitu. Ya karena emang belum ada obatnya aja. Mungkin kalau setelah COVID itu udah ada obatnya, ya mungkin gue akan lebih relax aja gitu. Tapi kan ada vaksin ya, mudah-mudahan berhasil, efektif. Tapi setahu gue ternyata kalau orang yang udah pernah kena COVID, gue nggak bisa disuntik vaksin. Kenapa tuh? Nggak tahu, ada ininya. Ntar gue Oh kirim iya, deh. ya deh deh. Tadi gue lihat story temen. Paham. Itu nggak? Kok Gue gue ketawa. gue baca ini. Ada nih, ntar ya. Gue baca ini. Orang yang apa namanya tidak boleh divaksin COVID. Nih, nih judulnya nggak kelihatan ya. Gue bacain aja deh. mereka yang tidak Baik. bisa mereka yang tidak bisa diberi vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Ini gue dapat screenshotnya dari berita satu. Valid dong berarti dong, bukan hoax kan ini. Berita satu kan media yang kredibel. Terus yang pertama, pernah terkonfirmasi menderita COVID-19, which is itu gue. Terus yang kedua, ibu hamil dan menyusui, itu nggak bisa yang vaksin produksi COVID-19. Tapi ini produksi Sinovac tapi ya. Gue nggak tahu kalau yang produksi vaksin merah putih yang sekarang lagi dikembangin juga sama Bio Farma, gue nggak tahu. Tapi yang pertama itu yang pernah terkonfirmasi COVID-19, yang kedua ibu hamil dan menyusui, yang ketiga menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Terus habis itu yang keempat penderita penyakit jantung. Hmm. Terus penderita penyakit autoimun kayak lupus. Ini gue nggak tahu cara baca gimana nih. SJ Sjogren's, Sjogren's. Sjogren. Iya, Itu Sjogren ya. kakak gue tuh. Ya Kakak itu gue nggak boleh tuh. Sjogren. Ya, berarti cici lu nggak boleh tuh nih. Kalau yang Weh. vaksin yang versi Sinovac tapi ya ini ya. Sama vaskulitis, penyakit vaskulitis. Gue nggak tahu itu apa, tapi oke. Terus yang selanjutnya penderita penyakit ginjal. Terus yang selanjutnya penderita reumatik autoimun.
Terus selanjutnya penderita penyakit saluran pencernaan kronis, terus menderita penyakit hypertiroid. Gue nggak tahu Oh. bacanya hipertiroid atau hypertiroid ya, tapi pokoknya itu. Terus menderita penyakit kanker, kelainan darah, defisiensi imun, terus penerima transfusi. Nggak boleh ternyata penerima transfusi ya, buset. Terus habis itu penderita gejala ISPA, infeksi saluran pernafasan atas ini ya, kayak batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir sebelum vaksinasi. Jadi kalau misalnya lu batuk nih, lu pilek, lu sesak nafas sebelum 7 hari pelaksanaan vaksin, nggak boleh tuh. Terus yang selanjutnya, penderita diabetes mellitus, terus penderita HIV, nggak boleh. Sama penderita penyakit paru, kayak asma atau tuberkulosis. Nah, tapi yang 3 terakhir nih, yang diabetes mellitus, HIV, sama yang penyakit paru, yang asma sama tuberkulosis, ini ada tanda bintangnya nih di sini. Di sini jelasin tanda bintangnya dalam kondisi tertentu bisa diberikan vaksin COVID-19 gitu. Sumbernya, ada nih sumbernya dari SS dari Berita Satu, tapi Berita Satu ngambil ini dari SK Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan nomor 02-02-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jadi ini bukan hoax ya, guys. Ini real. Karena gue nggak mau tadi disebut nyebarin info hoax kan. Kayak yang diberita selama ini di grup WhatsApp gitu kan. COVID bisa disembuhkan. Coba Anda rendam kepala Anda dalam air hangat selama 5 menit ya. Jangan lu rendam air kepala dalam 5 menit, lu mati. Lu nggak bakal kena COVID. Emang nggak bakal kena COVID, tapi lu mati. Gitu loh. Anjir, ada loh. Gue juga nggak, itu kan, Sidik emosi. sumpah. Terus habis itu, obat pencegahan COVID, minumlah air rebusan cabai. Yang Anda bukannya terhindar dari COVID, tapi Anda kepedesan. Ya, mohon maaf nih. Mohon maaf. Air rebusan cabai. Mohon maaf, ini cabainya gue nggak tahu sih cabai merah atau cabai apa, gue nggak tahu ya. Cabai kerawit gue nggak tahu ya. Tapi pokoknya air rebusan cabai. Itu kayak misinformasi kayak gini gitu loh, nih yang bikin gue tuh. Terus abis itu gue sedih banget yang berita yang pengucilan itu loh. Kalau misalnya dinyatakan COVID, terus habis itu langsung udah jauh gitu. Kasian yang kena gitu maksud gue. Sampai akhirnya kan sendiri gue, gimana? alhamdulillah emang tetangga-tetangga gue baik banget ya Allah. Gue dengar kabar dari adik gue sama ayah gue tuh dikasih makanan terus gitu. Tapi dikasih makanannya sampai gerbang. Ada nasi uduk, ada yang ngasih nasi uduk, ngasih cemilan, ya Allah. Tetangga-tetangga gue baik banget nih, gue pengen nangis. Terus kata ayah Ayah gue, lu di mana? ayah gue sekarang masih di rumah, isolasi mandiri terpisah karena ayah gue tuh harus ada pemeriksaan gitu loh, dokter spesialis. Karena kan ayah gue komorbid ya, di atas 45 tahun ya kan. Terus harus ada pemeriksaan dokter spesialis. Ini untuk menyatakan gitu loh nih ayah gue tuh isolasi mandirinya apakah harus di rumah sakit atau di tempat kayak gue gini, yang di hotel kayak gini gitu. Iya. Tapi terpisah sama adik gue. Adik gue kan negatif ya soalnya kan. Jadi ada lucu dah ya Allah cara ini keluarnya. Misalnya adik gue mau ke ini kamar mandi misal. Ayah gue pasti nggak bakal mungkin tuh di area ruang tengah, pasti dia ngunci di kamar gitu ya kan. Terus habis itu kalau misalnya baru kayak nelfon dulu misalnya kayak ayah aku mau kamar mandi gitu. Dek ayo mau ke sini jangan ke sini. Bener-bener dijaga jarak kayak gitu, ngerti nggak sih? Jadi dalam satu rumah tapi masih kontak-kontakan buat saling menghindar dulu gitu loh. Ya ampun, itu lucu bagi gue sih. Tapi emang necessary, emang harus kayak gitu. Karena kan Iyalah. ya adik gue negatif, ya kan. Serba salah juga tuh adik gue mau pindah kemana misalnya. Tapi kan resikonya juga belum tentu sama juga, ya kan. Resikonya sama gitu maksudnya walaupun adik gue pindah ke tempat mana gitu misalnya. Iya. Gitu dah. Dan 2020. Ini kan tuh 2020 ya. Ada yang mau tambahin lagi nggak tentang 2020 yang lu alami gitu? Apa ya?
Kayaknya secara garis besar gitu-gitu aja sih ya. Hmm, oke. Tapi lu udah selesai skripsi, lu dapat kerja juga, ih gue seneng banget. Sumpah. Gokil. Ya Alhamdulillah. lu nyusul. Amin, amin, amin. Ya, tapi saya harus sembuh dulu ini. Nah, gue praktis kayak kadang tuh gue pusing gitu kan, kepala gue sakit Mm-mm. gitu kan. Gue jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, gila. Gue baru pertama kali lo tidur, ada 10 jam gue tidur. Pertama kali lo dalam hidup gue tidur 10 jam. Selain Itu dia, saya malah hampir tiap hari 10 jam. gue tuh karena selama ini tuh gue nggak begadang, gue begadang gitu loh. Ya, lihat aja nih mata saya nih, mohon maaf nih kantong mata sampai kelihatan banget itu loh sama nyokap gue. Oh, lu mana tidur gimana? Kena kan tuh covid. Sumpah. Itu ibu gue ya ampun. Ya, gue lebih khawatir sama ibu gue sih. Ayah gue juga gitu karena kan mereka komorbid gitu kan. Ibu gue masih dirawat juga gitu. Ya tapi mudah-mudahan. Tapi berarti overall 2020 lu fine gitu kan? Oh, ya, ngomongin tidur, ya itu sih yang belum belum bisa terselesaikan masalah tidur gue yang Hmm. terlalu lama. Habis sidik pun kayak, Iya sumpah. Susah sekali guys untuk mengajak Anis itu untuk pagi itu. Ini saya bikin podcast. Nis, gue ke rumah lu pagi-pagi jam 8 ya. Jangan gue belum bangun. ya, ini nih, Susah jadi sekali memang. masalahnya gini, gue misalkan nih, gue olahraga nih, Heeh. kan lu tahu kan gimana clothing workoutnya. Heeh. Nah, terus gue misalkan olahraga jam 4, terus selesai maghrib, sholat, lala makan. Nah, terus Lalalala. kayak jam 9 Lalalala. nih gue udah senang, wis gue ngantuk gitu kan. Heeh. Terus udah nih gue sholat isya, terus habis itu gue siap-siap tidur, udah nih telentang di kasur, terus gerak-gerak, lah anjir kok gue nggak bisa tidur gitu. Terus kayak itu bisa sampai misalkan gue telentang di kasur jam 10, Heeh. gue baru bisa beneran tidur entah jam 12 atau jam 1 aja kali. Jadi kayak Hmm. gitu loh, terus gue subuh yang ngantuk kan, terus akhirnya yaudah tidur lagi ya. Kemarin-kemarin tuh malah parah banget, gue habis subuh tidur lagi, terus tahu-tahu udah jam 12 saya ada. Ya, Ya terus apa? bangun-bangun jadinya gue malah pusing sama apa pada sakit gitu. Jelas dong Biasanya itu. Itu obvious biasanya banget mah gak sih? kagak. Ya, ya lama-lama tubuh juga capek kali kayak nih si kampret ngapain sih ini pola hidupnya kayak gini amat. Ah, capek gua gitu kali gitu gitu. Kalau misalnya tubuh lu bisa berkata-kata, ini si Tanisha Fortuna ini mau ngapain sih? Gitu. Ya gue soalnya tidur 8-7 jam aja tuh gue ngantuk lah, makanya aduh ada apa dengan gue. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Sumpah deh. Gue justru pengen banyak tidur loh, to be honest. Gue pengen banyak tidur karena lihat dong, look at my eyes, no, both of my eyes. Itu nggak bagus banget sumpah. Kayak kerasa banget gitu. Dan gue harus bisa tidur. Dan ya gitu. Terus tapi pertanyaan gue, tadi lala-lala tuh kegiatan apa ya, by the way? Ya main HP, nonton. Oh, main HP nonton tuh lala-lala. Oke, ntar gue ini. Yusufa ini masukin nih cuplikan ininya nih. Bagus deh kalau misalnya mau bikin teaser. Tapi udah gak keburu ya? Ini mau terbit hari ini ya? Ya udah. Tapi maksud gue, oke. Terbitnya hari ini kocak, gue lupa. Iya kan hari Jumat sekarang. Ntar ya. Kita rekaman pagi, sorenya kita terbitin. Insya Allah. Terus, oke tadi 2020. Yang gue paling iniin sih, ya gitu dong sih paling yang gue sesalin tuh ya skripsi gue nggak selesai. Banyak project gue yang fail juga gitu ya kan. Jadinya gue, most of my 2020 itu gabut sih sumpah gue. Most of 2020 gue tuh gabut banget. Tapi gue bisa bersyukur di antara gabut itu gue bisa ngelahirin channel YouTube sama podcast Rama-Rama Kata. Subscribe ya guys, channel YouTube gue. Masih 162. Gue mencari 1000. Terus habis itu, hmm, iya tetangga-tetangga gue juga suportif banget pas keluarga gue kena COVID gitu ya kan.
Kayak, gue seneng banget punya tetangga kayak gitu, tapi gue mau bayangin mereka-mereka yang dapat perlakuan yang nggak fair gitu loh dari tetangga-tetangganya gitu, malah dijauhin, kayak malah dianggap apa sih penyakit menular sih emang sih gue, tapi penyakit apa ya yang agresif tuh kalau misalnya dalam area rumahnya yang terinfeksi nih bakal langsung kayak kena gitu, kayak kena santet gitu maksud gue ininya, perasaan takutnya tuh. Iya maksud gue tuh kayak ya Allah, makanya gue waktu itu posting kan di Instagram kalau kena COVID itu bukan aib gitu loh. Ya itu kayak human nature aja sekarang. Ya emang kondisi kita kayak gini kan di seluruh dunia gitu loh. Di seluruh dunia, Mm. di keseluruhan dunia ini gitu maksud gue. Dunia emang ada berapa, banyak banget gue bilang seluruh dunia. Di satu planet bumi ini gitu loh. Kan ini jadi emang benar-benar jadi momok gitu ya kan. Nggak hanya negara kita doang, nggak hanya Jakarta atau Jabodetabek doang yang kena gitu maksud gue. Dan kalau dipikirin tuh, Sementara tukang sayur dekat rumah tidak memakai masker. iya terus habis itu Tukang ngomong, nasi goreng ditanya sama kakak gua, kok nggak pakai masker pak? Iya, soalnya nanti kan soalnya saya deket kompor, nanti virusnya mati deket kompor. nah Logika macam apa itu? Dikira dikira virus corona beras anjir. Kena api langsung gosong. iya terus sama kayak jalan-jalan staycation gitu ya, gue ngerti sih emang itu buat bangkitin pariwisata, iya gue seneng juga kalau pariwisata bangkit, tapi yang paling gue benci, Asalkan, hah? asalkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu maksud gue, asalkan dengan prokes yang tepat. Ini bayangin aja dong, kayak ngumpul nggak pakai masker, kayak ludah tuh cucu kemana-mana gitu loh. Dulu kita jijik kena ludah gitu ya kan, gara-gara itu ya emang jijik aja gitu. Terus kalau sekarang kalau kita kena ludah orang tuh, ih anjing covid covid covid, gitu maksud gue. Kayak ya ampun, kesel nggak sih maksud gue tuh kayak banyak kehidupan orang yang kacau. Lu pengen COVID ini berhenti, tapi lu nya sendiri aja tuh masih keluar tanpa prokes, nggak pakai masker. Setidaknya pakai masker dulu deh, sama cuci tangan tuh, sama jaga jarak 3M itu aja deh, tolong deh perhatiin dulu. Sebelum Anda bacot-bacot bilang vaksin itu bisa membunuh, COVID itu hoax dan sebagainya. Tapi ya udahlah, boleh dah lu nganggap COVID itu hoax. Serah deh, itu pendapat pribadi. Tapi 3M dong, tolong tetap nih pakai masker, cuci tangan sama jaga jarak. Itu kan bukan hal yang mengeluarkan duit, ya nggak sih, pakai masker ngeluarin duit sih, mau beli sanitizer Ngeluarin pakai duit sih, duit. iya, tapi maksud gue bukan hal yang mahal lah ya, oke gue ralat ya, kecuali emang pas awal-awal tiba-tiba harga masker mahal banget, terus kayak mampus tiba-tiba harga masker murah, terus kayak ketimbun dah tuh masker. Iya maksud gue kayak itu kan bukan hal yang susah untuk dilakukan gitu loh. Dipikirin aja, kalau misalnya emang lu nggak peduli orang lainnya, peduli aja diri lu sendiri. Emang mau lu diri lu sendiri kena, kena mampus dulu ya Allah. Masalah gini nih, ada yang misalnya nggak ngerasa kena COVID ya, terus tiba-tiba aja nyesek terus meninggal, ada loh. Itu bukan di Indonesia Oh sih iya kalau ya, nggak salah. iya ya. Gue lupa kasusnya di negara apa. Jadi maksud gue, karena dia nggak pernah ngerasa kena COVID ya kan, paling terus pas batuk dia bilang batuk biasa aja kali. Batuk-batuk, sesak napas, hidung nggak bisa nyium, tiba-tiba mati. Kan nggak lucu ya, maksudnya kayak gitu loh. Kalau karena dia nggak nganggap COVID itu ada gitu, maksud gue. Kan COVID juga nggak peduli mau nyerang siapa, mau nyerang yang percaya konspirasi lah atau siapapun dia serang gitu loh maksudnya. Yang jaga prokes aja tuh tetap aja kena gitu. Like gue ambil contoh kayak ibu Iya. gue aja gitu loh. Ibu gue tuh jaga banget sumpah. Bawel banget ibu gue tuh kalau misalnya gue pulang, terus tiba-tiba gue masih nyantai duduk nonton TV tuh. Mandi dulu sana cepetan. Ih gila ibu gue kalau udah teriak tuh. Maksudnya kayak segitunya ibu gue jaga protokol kesehatan juga. Ibu gue setiap pulang langsung udah bodo amat sama babi bu, langsung kamar mandi, pas terus habis itu uh, mandi ya kan, terus ganti bajunya dia rendam sampai segitunya gitu loh, setiap hari loh selama 10 bulan terakhir ini loh, tapi tetap aja kena gitu maksud gue. Emang nggak mandang siapapun ini si bangsat covid ini nih, nyerang siapapun, nggak mandang siapapun, mau lo presiden lo mau raja kayak mau ratu kayak mau
anak penguasa kayak mau gembel tengah mana kayak mau lu yang jomblo 23 tahun kayak gitu nggak itu nggak mandang itu loh, nggak mandang COVID tuh. Tetap aja kena gitu loh, semuanya bisa kena, maksud gue berpotensi kena. Terus gue yang sedih banget tuh kalau pas isolasi mandiri itu kayak ngeliat anak kecil gitu loh, anak-anak yang kena, terus kayak orang tua yang kena tuh kayak ih sedih gue lu, sumpah lu kayak ya ampun, itu kan struggle banget kan buat mereka loh. Kalau yang seumuran gue sih ya oke lah, gue masih bisa olahraga setidaknya, bisa keluar gitu. Yang orang tua misalnya, ya mereka aja tuh udah lemes gitu loh untuk jalan itu gara-gara COVID gitu loh. Terus anak-anak nangis-nangis mulu karena dia ngeluh kenapa aku nggak bisa nafas, nggak bisa nafas, nggak bisa nyium, nggak bisa nafas mati dong. Itu kan kenapa aku nggak bisa nyium, Aduh. iya kenapa aku nggak bisa nyium bau, kenapa aku nggak bisa ini itu ya karena anak kecil karena mereka belum ini tahu banget ya kan, mereka terus nanyain itu loh kenapa aku terus batuk-batuk gitu. Sedih loh gue mikirinnya tuh kayak ya hati gue sensitif emang sih pas gue denger cerita-cerita gitu pas di tempat isolasi mandiri ini nih gitu kayak sedih, jujur I admit it. Oke, itu yang sedih-sedih kali ya. 2021 deh, sekarang kita move on ke 2021. Kemarin perayaan kembang api yang tetap aja gue denger jeder walaupun katanya dilarang. Terus gimana, what's your hope for 2021? Hmm, kalau harapannya corona nggak ada, itu Itu kayaknya pasti agak sih mustahil. ya, tapi itu pasti maksud gue. Mustahil. Iya mustahil, tapi maksud gue pastilah ada harapan kayak gitu ya nggak sih? Apa lu emang Ya udah kan, hopeless aja? apa ya? Bukan hopeless sih. Nggak tahu Kalau entah ini gue realita, pakai logik, oh iya iya iya, pakai oke atau oke ya realita ya. soalnya kan vaksinasi kan nggak secepat itu Iya, buat 15 bulan. disebarin kan. Iya 15 bulan sumpah. Indonesia tuh 15 bulan, dunia 3,5 tahun buat bisa keseluruhan. Nah, iya kan, terus kayak gue mikirnya kayak orang mikir, eh lah ini kan udah ada vaksin, udah apa namanya? Jadi longgar prokes, jadi vaksinasi jalan tapi kasus nambah. Gimana Hmm. sih? Iya 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 iya. Sementara kayak ya pemerintah bisa aja nambahin eh ini pakai gor, pakai lapangan, pakai gedung, tapi tenaga kesehatannya kan nggak nambah-nambah gitu. Yang ada kan Mm-mm. kayak malah berkurang Mm-mm. gitu. Jadi, Iya, hmm, iya kayak ya minimal disiplin aja dulu. Kenapa orang di negara kita susah ya disiplinnya? Kita tuh sering berkoar-koar ingin menekan angka kasus COVID, tapi kitanya sendiri tuh kayak gitu gitu loh. Kita ignoran. Ya kita admit aja gitu loh, kita ignoran. Pakai masker aja tuh masih jarang-jarang, masih ngumpul gitu. Ya kayak gue ngerti sih kangen buat berkumpul yang gak hanya lo doang, gue juga kangen gitu misalnya kan. Gue juga kangen buat ngumpul-ngumpul, makan bareng sama teman-teman gue kangen buat apapun ini itu. Walaupun gue, to be honest, gue diri sendiri juga, gue orangnya pendiam ya. Tapi gue kangen gitu loh untuk bersosialisasi kayak gitu gitu loh. Kayak kangen ketemu teman-teman, kangen gue desek-desekan di KRL tuh gue kangen loh. Kangen gue kayak, anjir nih kayak nggak ada rasanya banget. Gue naik kereta misalnya waktu itu tuh, kayak ronggar-ronggar gitu, aduh nggak ada vibes banget gue sebagai anak Jabodetabek gitu loh. Kayak nggak ada kerasanya banget gitu. Terus kangen gue naik TJ desek-desekan juga. Gue kangen lari-larian di stasiun. Gue kangen. Gue kangen. Semuanya gue kangen lah. Emang gak lu doang yang kangen. Gue juga kangen. Emang lu doang yang menderita. Gue juga menderita gitu loh gara-gara ini COVID. Tapi tolong lah. Jangan egois gitu maksud gue. Ya, itu jadi jangan. teaser enggak lah. Ada dua tuh tadi tuh. Buat William jadi teaser. Jangan egois lah tolong maksud gue. Itu tuh kata-kata yang paling tepat tuh. Jangan egois gitu loh. Kita semua tuh kena, kita semua menderita, kita semua kena dampaknya gitu loh. Terus kalau misalnya lu mikirin diri lu sendiri doang dan lu egois, ya kapan mau ini? Itu loh. Malah kakak gue bilang, ya kita semua bakal kena COVID, tinggal menunggu waktunya. Anjir. Iya sih bener. Cuman kayak Gue konteksnya setuju. ini sih lebih ke kalau kita punya mindset kayak gitu, jadinya kita ada persiapan gitu. Hmm, maksudnya jaga-jaga kali ya, wanti-wanti mungkin ya. Ya nggak sih?
Ya kayak terus sama lebih ke realita sih. Maksudnya kan kayak makin lama makin deket kan sama circle-circle lu udah mulai kena gitu. Iya, ya ampun. Gue ngerasain banget pedihnya tuh pas ibu gue loh kena positif tuh. Karena ibu gue kan bergejala ya. Mm-mm. Tiba-tiba dia panasnya tinggi banget, pusing gitu. Ya gue mau gak mau ya gue harus kena dong. Gue kontak, misalnya gue harus kena. Gue harus kontak sama dia dong, kontak langsung gitu kan. Karena Iya, siapa, iya. ibu gue aja lemas banget. Siapa mau bawa dia ke rumah sakit gitu maksud gue. Waktu itu Mm-mm. gue, ayah gue. Dan adik gue juga sebetulnya waktu itu. Tapi adik gue kayak, kayak nggak tahu ya disuruh sama ibu gue. Adik gue tuh kan deket banget sama ibu gue ya. Ngelendat-ngelendat gitu. Misalnya kayak, ibu gitu. Terus ibu gue sampai, nggak usah masuk kamar ya. Kamu sama mama gak usah masuk kamar. Keluar, 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 keluar. Ibu gue waktu itu sampai kayak gitu, pas yang waktu pertama kali kena dinyatakan positif gitu. Keluar, 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 keluar. Hmm. Jangan sekali-kali ini kontak erat sama ibu, jangan. Terus habis itu kayak, ibu gue tuh lagi pusing padahal waktu itu tuh. Sampai segitunya gitu maksud gue. Kayak gue ngeliat ibu gue sakit, panas, mukanya merah. Terus habis itu, sumpah, ya ampun jangan sampai deh. Kayak siapapun kena ini gitu. Tapi maksud gue sampai segitunya loh ibu gue. Terus sampai gue kayak, gue ada sama adik gue nahan nangis sumpah loh. Karena bukan nahan nangis karena gue diusir dari kamar, enggak. Tapi maksudnya kayak, iya ampun, kok bisa ya kena gitu maksudnya. Kayak jaga Iya, bener-bener. iya. Mm. Ya sih, tapi gue akuin nakes, tenaga kesehatan tuh emang rentan sih emang. Gue dari awal juga pasti gue udah, ya ampun, kalau seandainya ibu gue kena nih, gue harus siap nih gitu. Maksud gue gitu. Gue udah ada persiapan dari Maret itu, Maret 2020. Gue udah sampai ini, gue harus ngapain ya. Ntar kalau misalnya ibu atau ayah gue atau adik gue atau bahkan gue kena COVID, gue harus ngapain gitu. Gue udah sampai ada protokol dalam diri gue sendiri gitu. Maksudnya gue harus ngapain gitu. Karena inevitable banget gitu loh. Tak terelakkan banget gitu loh untuk kena COVID ini gitu loh. Kalau misalnya diri kita sendiri nggak jaga kesehatan, nggak jaga protokol kesehatan gitu. Bahkan kan katanya ada yang ngeraguin ya, apakah 3M itu sekarang cukup buat ngendaliin kasus COVID gitu. Iya, iya, betul. Sebentar ya, gue mau ngambil casan gue dulu. Gak usah di-pause, biarin aja. Bentar, bentar, bentar. Ya, beginilah saudara-saudara. Nggak lucu ya soalnya, mohon maaf ya. Kalau tiba-tiba mati gitu, lagi ngobrol-ngobrol kayak gini. Plop, konten tidak jadi. Udah rekaman panjang-panjang. Gitu deh nih pokoknya sedihnya. Kok jadi ngomong sedih lagi sih? Ya harapan, kita lagi ngomongin harapan 2021. Terus apa lagi deh Iya begini? ya, gue juga jadi ikutan lupa. Oke, apa lagi nih? What else that you can... Apa ya harapan? Nggak tahu ya, kok gue melihat kayak 2021 entah 2020 versi 2.0 atau yang lebih parah dari 2020. 2020 2.0 dong, 2.0. Ya kan kayak apa ya? Kemarin tuh gila nambahnya 9.000 coba, aduh Iya, udah habis pikir. iya, Kayak sumpah. itu karena dari liburan kayak Kalau udah dibilang, ya ampun, ya kita gak nyalahin siapa-siapa juga ya. Tapi maksud gue sadar diri sendiri aja deh masing-masing deh, maksud gue. Gue udah capek banget di tahap untuk menyalahkan orang gitu, tanda kutip menyalahkan orang gitu, gue udah capek banget gitu loh. Sadar aja diri sendiri gitu. Kita harusnya kayak gimana, kita harus berbuat apa, kita harus ngapain, kamu di mana dengan siapa sekarang berbuat apa. Apaan? di Itu sini aku menunggumu ya, dan bertanya. terus diulang lagi, kamu di mana dengan siapa semalam berbuat apa. Ya, Ah, itu tuh teaser tuh. Bisa tuh. oh Sampah, ya, sampah banget teaser kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih, kadang-kadang yang dinilai sampah justru ternyata itu adalah emas. Yoi, wih, gokil.
Teaser lagi. Semuanya aja dibuat teaser. Wih. Oke, COVID 2020 mungkin jadi 2.0 atau 2021 mungkin jadi 2020 2.0 atau mungkin tidak. Terus what else? Eh, Atau ada lagi? apa ya? Gue melihatnya kayak lu kalau ngeliat beberapa bulan bakal kayak gimana, gue nggak ngeliatnya ke situ sih. Mm-mm. Kayak gue lebih mikir apa yang bisa gue lakuin saat ini, detik ini, asik. Sip. Gokil. Itu antara mindful atau lu tidak punya harapan gitu. Enggak lah, itu bagi gue tuh realitas sih. Iya nggak sih? Ya Ya, mungkin ada aja orang yang kayak 2021 kita bisa kayak gue, gue, itu iya. gue, itu Oh, gue. ternyata Gue, orangnya di sini. gue hopeful banget sih sebetulnya 2021. Tapi gue nggak nyalahin orang yang nganggap 2021 itu realitanya akan mungkin sama kayak kemarin. Gue juga nggak nyalahin ya, karena kan setiap orang beda-beda kan. Kayak gue suka EDM, terus ada orang juga yang gak suka EDM dan bahkan membenci dan bahkan blokir gue, ada juga, ya emang. Itu jadi teaser tuh. Terus habis itu setiap perbedaan tuh emang bakal terjadi juga gitu kan. Tapi maksud gue nganggap 2021 2020 2021 ya, gue nganggap 2021 itu kayak apa namanya, ya mungkin ini titik baliknya gitu loh, awal dari titik balik gitu. Ya walaupun belum, nanti mungkin belum sembuh semuanya dari COVID, tapi ini titik balik, awal dari titik balik gitu loh. Iya, dan maksudnya gue nggak tahu sih kalau belum pernah dengar hands on experience apa survivor COVID kayak Survivor COVID. kira-kira kehidupan selanjutnya tuh kayak gimana sih gitu. Coba nanti Sidik ceritakan ya. Asik. Gue dong. Ya oke. Terus kalau misalnya gue ke rumah lu nanti pas gue sembuh, lu takut gak? Pas gue sembuh Ya nih. takut lah. Enggak, maksudnya Ya tau. nggak memandang itu siapa. Ih, pasien COVID. Ya Mantan pasien COVID. ya takutnya dengan taati prokes. Iya, benar. Setuju gue. Kalau kali ini gue setuju. Enggak sih, selama ini gue Ya juga lu setuju lu sih. lu ngomongnya di teras, gue di Di dapur. Atau nggak di kamar lo. Ya itu kan yang di teras kan ada jendela yang ini kan. iya. Iya kan? Itu bisa dibuka nggak sih? Bisa. Iya, dari situ udah. Ayo kita bikin podcastnya dari sini. Terus Zoom. Kocak. Terus lewat Zoom. Sama aja, ngapain gue datang ke rumah lu. Karena kan nggak mungkin jelas juga tuh suara, gue yakin. Kalau tertutup jendela. Gak bakal ngebayang gitu maksud gue. Atau enggak suara gue dong paling yang jelas, suara lo kagak gitu. Ya suara lu saingan sama motor. Iya, sumpah. Ini nggak di rumah lo, nggak di rumah gue ya. Enggak, kalau di rumah gue abang-abang. Iya, kalau nggak pengamen. Kalau di rumah lo motor. Tinggal milih dah tuh yang mana yang lebih baik kalau misalnya nanti seandainya COVID udah nggak ada. Gitu sih. Terus, ya apa lagi? Ada lagi nggak? Kayaknya gantian aja lah. Gue harapnya sih 2021 jelas sih COVID ya. Kalaupun nggak sembuh total di 2021 ya, which is nggak mungkin juga sih kan, soalnya pemerintah udah bilang tuh 15 bulan ya. Ya tapi ini awal titik balik gitu loh. Ini awal titik balik buat kita bisa less worry lah tentang COVID gitu ya kan. Itu satu. Yang kedua, gue harap bisa nyelesain skripsi gue, entah di periode sidang bulan Januari ini atau periode sidang di bulan September nanti. Entah di 2 bulan, jadi gue harap bisa gitu loh untuk selesai skripsi. Terus yang ketiga, gue bisa ngelanjutin project-project gue yang lain gitu loh. Kayak gue pengen bikin track EDM, gue pengen jadi DJ. Sumpah, gue udah impian tahun 2020 tuh sebetulnya. Gue punya impian besar, gue sampai ini nanti gue harus ini software yang mana, terus software yang apa yang cocok di laptop yang mana gitu. Terus gue sampai nabung buat itu gitu loh. Karena ya walaupun sekarang kan laptop gue ini kan, laptop kesayangan gue ini nih, kan masih belum bisa memenuhi speknya kan. Terus habis itu gue berharap banget untuk bisa gitu loh.
di 2020 kemarin sebetulnya, dan 2021 gue bangun lagi harapan itu. Terus ya lulus kerja bisa nyelesain project gue sih kalau gue ya. Terus everything goes back to normal lah, normal yang benar-benar New normal gitu loh, normal. hingga new normal, old normal. Old normal, sumpah gue pengen kalau new normal kan bisa aja ada yang berubah kan. Iya. Enggak sih, tapi bener juga sih new normal kan, karena gue yakin pasti penggunaan Zoom masih akan terjadi ya kan. Terus kalau misalnya ada murid yang nggak bisa masuk ke sekolah, mungkin aja ntar disuruh dari Zoom. Ya, jadi tidak bisa ngelak, tidak bisa ngelak untuk tetap hadir di kelas gitu maksud gue. Mungkin aja kan, misalnya Bu, saya ini mau ada tugas dari ini soalnya. Ya udah nggak apa-apa, tapi untuk hari ini nanti kamu diri dari Zoom ya. Tetap saja ya bisa menghindar dari pelajaran gitu maksud gue. Kan bisa aja kan. Terus misalnya meeting, bos saya nggak bisa hadir meeting soalnya saya lagi ada urusan di luar kota. Oh iya nggak apa-apa, tapi tolong tes jam ini kamu hadir lewat Zoom ya. Kan sama aja gitu ya kan, udah nggak bisa ngelak kayak dulu gitu loh. Terus ya gitu deh pokoknya, mungkin perusahaan juga bakal udah nggak usah rapat langsung, kita rapat dari Zoom saja gitu. Hari Minggu misalnya kan, Iya. hari Sabtu Minggu Waduh. ya kan, misal tolong ya ada rapat mendadak, kita nggak usah datang ini, dapat dari Zoom saja. Mungkin aja tuh kan new normal kan. Ya walaupun nanti udah normal, tapi new normalnya mungkin aja bisa kayak gitu kan. Kehidupan kerja tetap kayak malah lebih padat dibanding sebelumnya. Kegiatan belajar juga bisa aja kayak gitu. Kegiatan ekonomi juga bisa jadi kayak gitu. Terus yang gue yakin sih e-commerce sih, kayak pesat banget. Sebelumnya sih udah pesat, tapi bakal makin pesat gitu loh. Penggunaan uang digital juga, kayak uang Iya, digital juga. betul-betul. Sebetulnya tuh kondisi-kondisi kita yang kayak gini nih, yang pakai Zoom, terus habis itu dan sebagainya, yang nggak harus tatap muka tuh, emang udah diprediksi akan terjadi. Cuman kita nggak tahu momennya tuh kapan. Dan kebetulan banget momennya ini ada corona nih, yang memaksa kita gitu loh untuk bisa jadi kayak gini. Ya kan? Ada kucing. Iya deh, kayak gitu deh. Itu sih kalau gue. Ya, semoga apa project-projectnya di tahun ini dapat kayak ada Amin. progresnya lah. Amin. Oh ya, dan gue pengen remah-remah kata terus berlanjut ya. Tuh, di 2021. Tuh, gue tekanin lagi ya. Tolong Anda, walaupun sudah kerja, kita rekaman weekend. Bolehlah luangin setengah jam sampai 1 jam buat rekaman. Gitu sih. Ya. Ya, semoga lah lo dapat gelar juga. Amin, amin. Ya Allah, amin. Iya, sumpah. Ya Allah, tolonglah. Gue sih nggak expect banget buat jadi guru sebetulnya, tapi gue pengen banget dapat gelarnya. Gue kayak, ya udahlah kerja, gue dalam tahap yang ngerasa gue bisa nyari kerja untuk apapun gitu loh. Nyari uang buat gue diri sendiri, tapi gue belum dapat pride yang gue pengen gitu loh. Dan pride yang gue pengen tuh salah satunya adalah gelar itu tadi, gelar akademik. Salah satu ya. Ya walaupun gagal juga nggak apa-apa, mungkin nanti ada, walaupun seandainya amit-amit gue gagal dapat gelar akademik, tapi ada sesuatu yang ditakdirkan diri gue gitu buat jadi contoh. Oh nggak apa-apa nih, lihat aja nih kuliahnya gagal skripsi aja tapi bisa meraih ini, amin gitu sih. Gue Oh iya ya. ada di otak gue nggak tahu kenapa, gue orangnya sebetulnya nggak hopeful banget sih orangnya tuh, tapi sejak pandemi ini gue jadi orang yang sangat hopeful gitu loh. Oke. Ya ini lah. Kakak gue manggil kucing. Ya nggak apa-apa dong. Halo Cici, makasih udah didoain. Makasih Cici udah didoain ya pun. If you can hear this. Gue gitu deh. Dan ya mungkin inilah episode ke-6 berarti ya untuk remah-remah kata. Iya ya. Dan Iya ya, 6 ya. Iya. Dan episode ke-26 buat channel YouTube gue untuk Minggu. Mantap. Madiski ngobrol. Karena gue males banget bikin konten, gue jadi gabung. Ntar ke depannya kayak gini juga lagi. Episode 7 dan 27, episode 8 dan 28. Itu mah. Ya udah serah lah lu yang punya channel.
Iya sih. Ya gue kayak, ya penting keisi dulu tuh. Kayak gue sebetulnya pengen berhenti waktu itu, pengen vakum di episode 30 kan. Tapi Hmm. kayak, ternyata sampai 25 saja. Sudah ada panggilan alam gitu yang, ayo berhenti dulu. Tadi gue pengen fokus ke Rama-Rama Kata, tapi tiba-tiba ada problem juga dengan Rama-Rama Kata, dan akhirnya gue gabut banget sumpah tuh kemarin tuh, November-Desember kemarin. Nggak gabut juga sih, gue ngerjain skripsi juga sih, tapi ya revisi, oh my god. Gue ya udah pakai tapi itu. Tapi itu habis itu gue disuruh istirahat. Kena COVID, sumpah loh, gue kayak momen, ngerasa mati ini momen buat istirahat gitu loh. Kayak begadang terus gue, yang pun di kamar gadang, gila, ini sampai hitam ini gue, tapi otak gue pusing. Terus tiba-tiba ibu gue kena kayak gitu, ya ampun. Ih, di saat gue ulang tahun ya, sumpah itu. Beberapa hari setelah gue ulang tahun itu loh, kena ibu gue. Kayak beberapa hari sebelumnya masih, hey, ayah, tapi ternyata, kena juga, ya ampun. Ya, tapi let's see what will be happen in 2021, for sure. Ya, ada tambahan Mantap. dari lu? Udah. Kan Oke. gue selalu Episode gue yang kali ini masih mungkin suka Anis jawab. ngomongnya dikit banget sih, tapi semoga di episode selanjutnya Anis bakal ngomong lebih banyak. Dan mungkin kita akan menghadirkan skrip biar Anis ngomong banyak. Tapi enggak sih, gue nggak terlalu suka yang scripted banget sebetulnya sih, tapi gue suka kayak gini. Ya walaupun jadinya malah gue yang dominan banget sih ya. Maaf ya, partner podcastku. Kan lu yang lebih nge-hype ya, nggak heran. Iya sih. Ya Allah, gue realistis banget. Gak apa-apa, emang kita ini emang perlawanan antara hopeful dan realistis. Tapi nggak apa-apa, it's okay, it's good. Oke deh, kalau nggak ada apa-apa, terima kasih banyak yang udah dengerin podcastnya, dan yang nonton video ini nantinya yang akan gue upload di channel YouTube gue. Jangan lupa buat follow dan dengarkan podcast Rama-Rama Kata, tersedia di Spotify, Apple Music, Google Podcast, dan apa itu namanya. Itu tersebar otomatis, tapi gue saranin lebih enak dengerin di Spotify. Halo Spotify, tolong iklankan ini ya, kalau bisa. Dan nanti versi yang ada mukanya, ada mukanya dong, itu akan tersedia di YouTube channel gue. Dan ya, selamat jumpa. Selamat jumpa itu dari Gado. Gue ntar pakai tagline orang lain, sorry, maaf lo Gado. Oke, dadah, sampai jumpa. Dadah.